kita berbincang-bincang sama temen gue nih yang berapa lama ya? 4 tahun. 4 tahun nih, 4 tahun kita baru ketemu lagi. Jadi Najar ini dari Sukaharja, Sindang Jaya ya, dari Sindang Jaya ya. Dari Sindang Jaya, gue ketemu awalnya itu di pelatihan KMD ya, KMD. Jadi KMD waktu itu pramuka di Kitri Bakti cabang ya, Tangerang itu. Awal mula ketemunya tuh. Terus habis dari situ mulailah kita jadi teman segala macam. Akhir 2015 kita masing-masing. Sekarang kita baru ketemu lagi sekitar 4 tahun lebih ya. Hampir 4 tahun. 4 tahun lebih. Ini yang gua mau pertanyakan nih. Sekarang itu lu sibuk apa sih? Kesibukannya masih ngajar. Masih ngajar ya. Cuma sekarang sibuk ngajar itu dari nol lagi. Karena lembaga sekarang tuh mulai dari nol. Kok bisa dari nol lagi? Kan dulu bukannya udah pernah masuk ke dunia pendidikan ya? Dulu tuh masuk dunia pendidikan. Sekarang karena masuk dunia pendidikan dari nol kan dijebak. Oh bisa dijebak gitu. Kan awalnya kan dulu dari pramuka. Iya. Dari pramuka udah masuk ke dunia pendidikan, tuh udah ngajar segala macam. Nah, itu. Tapi kok bisa dijebak? Maksudnya gimana tuh? Dulu kan masih kesana kesini pramuka Iya. dari satu lembaga ke lembaga lain. Nah awal mula jadi ngajar itu ya karena dijebak, suruh bantu-bantu. Kenapa? Ternyata jadi Diangkat jadi pengajar. jadi pengajar. Akhirnya kan dilepas semua. Tapi kan suatu kebanggaan itu kan naik apa? Naik Naik. level istilahnya ya, dari kita jadi pembina Iya. sampai ke jadi ininya gitu. Nah itulah yang tidak diduga-duga. Bukannya itu suatu apa namanya prestasi lebih gitu ya? Iya, kalau kata orang sih prestasi lebih, tapi kan bagi diri saya sendiri kan Berat, ya. berat. Siap nggak siap kan harus gimana itu, padahal kan belum siap, dibilangnya belum siap, tapi ya jalanin aja lah. Tapi kan setahu saya itu kan Najar ini kan punya beberapa sekolah nih. Dulu kan ngajar pramukanya ke sono ke sini Iya. sini banyak gitu. Sekarang ada berapa sekolahan sih? Dari yang jujur ya, dari yang 6 sekolah dulu itu sekarang malah tinggal 2. Tinggal 2. Nah sisanya tuh dari 6 tinggal 2, berarti kan hilang 4 ya. 4 sekolah lagi kemana itu? Ditinggalin karena ya itu yang tadi dibilang dijebak itu. Jadi satu fokus satu lembaga, nah yang satu lagi dari awal ngerintis pramuka nggak bisa dilepas karena kekeluargaannya, jadi sampai sekarang nggak dilepas. Makanya saya pertahankan jadi 2 ini. Jadi kayak di kontrak ya, udah netep di situ gitu. Iya. Jadi nggak bisa kemana-mana loncat lagi. sana sini ya. Tapi kan padahal kalau misalnya kita nyabang ke sana sini penghasilan lebih gede ya. Iya, kalau dibilang penghasilan sih lebih gede ke sana ke sini. Iya. Tapi ya gimana lagi, kewajiban sudah ada di satu lembaga, ya kita terima aja. Tapi Penghasilan ya dinanti-nantikan aja. Kalau penghasilan lebih gede nyabang. lebih gede nyabang. Iya. Hitunglah kita dari satu lembaga aja 200 misal. Nah, dikali 6 udah sampai 9. Nah, kalau yang sekarang itu Cuma 2. Tapi kaget nggak itu dapat penghasilan kok Ya cuma kaget segitu? ya, karena kan tidak diduga-duga gitu kan. Kenapa Mau gitu mau ya? seperti ya mau nggak mau ya salah satu dari 6 itu harus dilepas satu-satu. Pas ya. Dulu Walaupun berat. dulu ngalamin saya juga seperti itu, cuman apa boleh buat. Iya benar. Terus selain kesibukan mengajar nih, sekarang kan di sekolahan yang ngajar. Terus dari pagi sampai sore ya, kaku di situ aja. Kesibukan selain di sekolahan itu apa aja? Palingnya di rumah. Sekarang sih lagi usaha kecil-kecilan. Tapi kan gue suka lihat apa namanya status ya, kayak ustad gitu, ngajar ngaji apa gimana nih sekarang nih? Ada aja lah anak-anak di lingkungan rumah gitu kayak les gitu. Jadi belajar tambahannya bareng. dari situ. Iya, walaupun penghasil dari situ anak-anak seikhlasnya. Ya tapi itu lumayan lah apa namanya iniin ilmunya gitu Iya, yang ngalir ya, iya. walaupun kita nggak ngelihat enggak ngeliat penghasilannya penghasilannya berapa, dulu, ya. bayarannya berapa, yang penting ilmu yang didapat bisa tersalur sama anak-anak di lingkungan sekitar gitu. Oh iya benar, bagus Daripada kita nganggur, kesibukan cuma satu di rumah gak ngapa-ngapain, ya Jadi ini kita salurkan aja. Najar ini patut dicontoh nih. Jadi selain satu apa namanya satu pekerjaan, kita harus nyari lagi kesibukan buat nyalurin ilmunya.
Setelah dulu ya 2015 ya, sekarang 2020 5 tahun lah. Setelah kita lepas dari KMD itu kan, dulu kita bareng-bareng di KMD. Setelah lepas dari KMD langsung terjun ke 2 sekolahan itu apa nyabang dulu banyak sekolahan. Kan biasanya kalau habis kegiatan KMD itu kan kita jadi pembina ya. Jadi pembina. Semangat pramukanya ada lagi tuh. Nah, itu keluar dari KMD kita masing-masing. Nah, sebelum KMD saya udah megang 4 sekolah. Sebelum tuh. Nah, di ojok-ojok terus suruh KMD padahal kan nggak mau ya. Ya udah deh, mau nggak mau kita KMD keluar dari KMD tawarin lah 2 sekolahan langsung. Jadi nambah 6. Jadi nambah 6 tuh. Ya udah. Nah, dapet 3 bulan 5 bulan. Disitulah kejadian dijebak, suruh bantu macam pramuka ya semangat kan keluar dari KMD punya ijazah. Ya udah, ayo saya bantuin. Nggak tahu disuruh ngajarin anak-anak bantu di sini ya mengajar. Dalam artian gimana ya? Awal-awal tuh ngajar apa dulu tuh? Bantu-bantu aja. Bantu-bantu ngajar. Enggak langsung. Ngajar nih, ngajar olahraga atau ngajar apa gitu enggak? Enggak, jadi pelan-pelan kayak semacam ya kayak gitu. Dikasih makan dulu segini ya udah, ntar dia lama-lama betah baru disuguhin tuh, jadi kepercayaannya nambah. Nah, kepercayaan nambah, beban nambah, mau nggak mau ya dilepas semua gitu. Tapi nggak ada pemikiran sama sekali bakal jadi guru. Nggak ada. Ya? Bahkan jadi guru itu saya pribadi malah nggak mau gitu kan, berat, belum siap karena apa? Karena masih senang-senangnya di dunia pramuka ya. Senang-senangnya ketemu anak-anak, berbagai sekolah, berbagai macam guru, ya kan, itu malah senang. Tapi setelah sekarang jadi guru nih, jadi pembina ya, pramukanya masih diurusin atau sekarang hanya jadi pembina aja? Pramuka masih diurusi, pembina masih ya berjalan aja. Cuman ya sekarang lagi fokus di satu lembaga, ingin memajukan lembaga ini masih baru ya. Nah, itu yang pertama. Untuk tahun sekarang kan nih lagi pandemi nih ya. Nah, lagi pandemi, terus sekolahan juga lagi ditutup, lagi via online semua nih. Pramuka gimana ini kabarnya? Ayo, pandemi begini pramuka yang mau gimana? Ngikutin pandemi ya. Jadi bingung ya nyalurinnya. Kita online, pramuka kebanyakan prakteknya, materi ya kalau nggak praktek anak-anak bingung. Iya. Paling ya kita kalau ngadain praktek ya kita menggunakan protokol kesehatan lah. Adalah pertemuan seminggu sekali mah. Tapi kalau di daerah sono Sinang Jaya ya. Dari Sinang Jaya makanya masih ramai ya pramukanya. Masih ramai, cuman ya karena gara-gara pandemi ya dibatasin. Sama aja sih. Tapi kegiatan masih lancar. Kegiatan justru sebelum pandemi itu banyak banget padat kegiatan. Nah, pas adanya pandemi kayak gini, kegiatan cancel semua. Jadi bukan digagalin, tapi ditunda. Tapi nggak tahu sampai kapan. Nah, iya makanya nih, pandemi ini entah tahu sampai kapan, acara banyak. Nah, tahu-tahu ntar ketika pandemi sudah hilang, waduh, padat semua, ntar bentrok lagi. Kalau dibilang nih ngebina pramuka kan, kemarin itu kan 6 sekolah ya. Berarti dari Senin sampai ke hari Sabtu. Hari Minggu. Full tuh pramuka terus. Iya. Pramuka terus. Sebelum ngajar tuh. Ya, sebelum ngajar. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Dulu pramuka seminggu full, sekarang ngajar. Kalau dibilang enakan mana sih? Ngajar pramuka, bukan ngajar ya kalau pramuka ya. Bukan. Ngebina ya. Membina pramuka sama ngajar di sekolahan, lebih enak mana? Lebih enakan ngajar sih sebenarnya. Lebih enakan ngajar. Kenapa ya? Karena dibilang bebas. Jadi masalah satu ketemu anak-anak hilang. Misalnya di sekolah ini ada masalah, ketika ke sekolah lain hilang. Jadi udah, pokoknya enakan di situ bebas. Tidak ada tekanan, ngajar pun juga istilahnya. Jadi kalau kita lagi ada masalah, korban anak. Ya iya. Ngilangin stresnya. Enggak jadi korban sih, maksudnya kan otak itu gak kerepres lah ketika ada masalah gitu. Pokoknya enak aja. Tapi kan kalau pramuka kan cuman beberapa orang misalnya kan ditunjuk doang nih, nggak semua sekolahan itu kan. Kalau kita ngajar kan tiap hari sama di kelas itu lagi. Nah, itu beraneka ragam kenakalan anak-anak ya. itu. Disitulah kalau dibilang
enak-enaknya. Jadi kalau kita di satu sekolahan ya ketemunya anak-anak yang itu aja, tapi ya karena kita sudah terbiasa dulunya sekolah bisa membedakan, ya kita bawa happy aja. Kalau kendala lebih repot mana ngebina pramuka sama ngajar di kelas? Kalau kendala sih lebih repot pramuka karena banyak pramuka. Tapi enaknya di situ satu tugas semua sekolah satu saat disamain. Cuman kalau di kelas kita kayak karena namanya baru kan, ya pasti masih terkendala dalam administrasi. Tapi kalau udah biasa kayaknya gampang sih. Adaptasi ulang. Gitu. Kalau di pramuka kan istilahnya kita kan udah dari sekolah ya, dari sekolah pramuka kita udah tahu nih materinya ini. Kalau kita jadi guru ngulang lagi kan? Iya, ngulang lagi. Dunia pendidikan pramuka sama dunia pendidikan khusus fokus dalam pelajaran beda. Tapi sekarang udah ini kan, apa namanya, kalau di daerah sana gitu ya, daerah Sindang Jaya ya, daerah Sindang Jaya, pramukanya udah kelihatannya udah master semua lah gitu. Setiap perlombaan juga kayaknya wah Sindang Jaya, Pasar Kemis segala macam udah kesebut lah itu mah. Pasti sudah kesebut ya, para pelatih Sindang Jaya juga udah luar biasa. Ya. Disitulah makanya enakan pramukanya Bang itu enak, kita dapat guru di sini dapat, di situ dapat. Nah mungkin itu kali ketika salah satu dari yang punya sekolahan itu ya swasta apa negeri sih? Swasta ya, mungkin ngelihat karir Najar ini nih kayaknya bagus nih potensinya nih, makanya ditarik di situ. Soalnya kan apa namanya pembina-pembina dari Sindang Jaya Pasar Kemis itu udah kayaknya meledak gitu, terkenal banget gitu. Anggotanya tiap perlombaan menang gitu, gitu. Makanya ketertarikannya itu dari situ kali. Ya bisa jadi sih, makanya saya juga nggak nyangka kok bisa jadi seperti ini, padahal kan biasa-biasa aja, tapi ya emang karena dapat guru, dapat ilmu juga, mungkin di situ kali kepercayaannya. Bisa jadi ya. Padahal tidak ada niatan gitu, nggak ada sama sekali niat untuk gue pengen ngajar di sini, nggak ada niatan, malah nanti ya pramuka ayo semangat, yang namanya pramuka ayo lebih semangat. Tapi 5 tahun berlalu nih saya nggak ketemu Najar ini, beda banget sekarang ya, udah baju seragam segala macem, pokoknya paling gokil lah segala macem dia apa namanya. Tapi kan pertama kan diem juga hari pertama, tapi kan kesononya yel kelas aja dia yang bikin. Ya karena kan mencairkan suasana ya, daripada suasana diem. Tapi kan apa namanya biasanya ya kalau termasuk saya sendiri nih paling susah adaptasi itu hari pertama. Kayaknya kaku ketemu orang-orang baru gitu kan, apalagi itu Tangerang Raya ya. Iya benar. Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang itu ngumpul di situ semua waktu itu. Dan saya masih kaku ngelihat wah teman-teman baru nih. Terus saya dari Panongan sendiri, di kelas cuma ada 3 orang. Masa ngobrol sama itu lagi gitu kan. Harus punya temen nih. Nah, Najar ini yang paling aktif nih. Kata saya kok ini orang kayak cacing kepanasan gitu. Sampai di kelas dia bikin yel-yel kelas, terus waktu itu bikin apa namanya? Renungan malam itu resume ya. Otaknya ada di dia tuh. Di kelas kita waktu kelas B. Kelas B, iya kita kelas B. Otaknya ada di dia semua. Bahkan kelas kita dapat juara ya. Dapat juara itu. Ya. Kelas keaktifan itu. Karena benar-benar aktif lah mencairkan suasana. Nah, ikutinlah kelas yang lain. Kelas A. Jadi itu sepak terjangnya dari situ. Jadi banyak pembina-pembina yang udah dewasa, udah lanjut ini usia gitu, melihat wah Najar ini kayaknya aktif nih gitu. Di situ mungkin ketertarikannya. Iya. Tapi selain dari 6 sekolahan itu, ada nggak penawaran sekolah-sekolah yang lain? Oh, ya ikut ke sekolah ini aja. Ada. Banyak ya. Dari pas 6 itu malah ditawarin tetap di satu sekolah di negeri, fokus ngajar pramuka di sini aja. Nah, saya di situ bingung. Itu kan sekolah baru manggil saya membimbing anak-anak, udah minta saya di situ ya kan. Saya mikir lagi sekolah lama gimana gitu kan. Saya nggak bisa menetap langsung di sini dipatok. Sedangkan saya jiwa pramuka kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu ya. Nggak bisa langsung di sini, nggak bisa, karena pengennya kesana kesini dapat ilmu banyak. Nah, barulah di situ. Baru bisa netepin di mana-mananya gitu ya.
berarti bukan hanya 6 sekolah itu aja ya. Bukan. Berarti banyak juga. Berarti termasuk terkenal ya di daerah. Kalau Sindang Jaya sih udah semua kenal gitu. Siapa sih saya pasti udah pada tahu semua gitu. Termasuk kemarin juga saya ketemu Pak siapa namanya, Pak Abbas apa Pak Haji Abbas. Pak Haji Abbas ya. Saya nanyain, Pak kenal nggak sama ini namanya Najar, teman saya waktu KMD, orang ini Sindang Jaya. Kenal ya. Ngajar pramuka di situ juga. Pakai pelet kali ini. Ikan kali pelet. Aduh. Enggak sih ya. Saya juga pernah nanya ya, Pak kok banyak ya anak-anak yang mudah banget akrab sama saya, sedangkan saya baru ngajar situ ya. Mungkin karena katanya karismanya, mungkin karena kedekatan anak-anak. Ya, saya kan tidak jauh sendiri kan, yang saya tidak bisa menilai diri saya sendiri juga, kan yang menilai orang lain. Gitu. Makanya disitulah guru-guru, kepala sekolah pengennya menetap saya di situ kan, saya nggak bisa. Tapi gini nih, sekarang kan ngajar kelas nih, sekarang ngajar kelas, terus pramukanya ngelatih juga, terus pembinanya masih juga. Pembina pelatih masih. Iya. Oh dirauk semua. Itu penghasilan masuk kantong semua itu banyak ya. Ya jadi kalau banyak sekolah. Satu lubang 3 penghasilan. Hah? Pembina, pelatih, terus guru kelas. Ya itu kembalikan ke lembaganya. Ke lembaganya. Sih. Lembaganya istilahnya tahu paham ya pasti lah. Tapi kan karena kita ngerintis dari awal, saya paham ya udah jalanin aja. Kita ngerintis dari awal. Tapi nggak keberatan tuh apa namanya, maksudnya capeknya juga apanya gitu kan, sendirian gitu, pembina sekaligus pelatih gitu. Kan capek. Dibilang capek, dibilang asik ya. Capeknya kalau ketemu anak-anak pasti hilang gitu. Itu kalau saya kalau capek. Tapi kan anak juga ada yang ngeselin banget gitu ya. Kalau kita ngajarin ini ada aja alasannya, ini alasannya. Nggak semua anak baik ke kita. Iya, emang tidak semua anak begitu, tapi kan di sisi lain saya kan apa ya, nggak bisa diem orangnya kayak cacing panasan gitu. Nggak bisa diem, tapi udah kalau ngeliat anak itu, mau anak itu ngeselin saya malah seneng gitu. Senangnya itu apa ya, oh ternyata karakter anak di situ bedanya di sini ya, saya harus begini, berarti ikutin aja gitu. Saya tidak terbebani sama anak-anak yang kesel. Wah saya kesel nih sama anak ini, saya nggak begitu orangnya. Takutnya kan kita lagi kesel nih, ketika anak ada yang bedel malah jadi pelampiasan gitu. Enggak. Takutnya begitu. Saya nggak malah nggak bisa begitu. Terus caranya gimana nih? Misalnya kan kalau dulu kan pramuka zaman waktu kita kecil mungkin ya, pramuka kan emang bener-bener keras gitu ya, main fisik segala macam. Sekarang kan nggak boleh. Gimana itu? Nah, cara nanganin orang yang bandel-bandel itu? Saya malah inget pesan tuh pelatih Kak Hidayat ya, waktu itu jadi pembina kita ya, iya, jadi di kelas. Kita di kelas tuh gimana caranya lemah lembut, masuk dulu ke dunia anak-anak. Nah nanti kakak paham karakter seperti apa. Nah itu yang saya pakai sampai sekarang. Jadi ngebaca karakternya. Iya, dulu. ngebaca karakternya dulu, masuk dulu nih, ikutin dulu dia mau kemana. Nah ketika udah kayak gitu, kita ngajarin 1 A, B, C, dia ngikutin. Nah dia udah mulai masuk ke dunia kita. Jadi kalau udah dapet di genggaman, nah udah tinggal jalanin aja. Itu nanti anak-anak nurut sama kita. Jadi itu apa namanya, obatnya ya. Nah itu pelurunya kalau udah dapet enak. Pokoknya kita mau dibawa kemana aja. Nah iya intinya seperti itu. Jadi masuklah tuh di anak-anak dulu. Tapi kan nggak semua pembina atau semua orang bisa begitu. Iya benar. Gitu kan? Itu kembali ke diri masing-masing aja sih, masing-masing pembina. Biasanya sih pembina ada yang punya masalah dibawa ke anak-anak, ya. Ada juga banyak itu hampir 90% hampir begitulah. Tapi ya karena saya belajar dari pengalaman yang 6 sekolah itu, pembina-pembina yang kepala sekolah yang luar biasa, di situ saya belajarnya harus seperti ini. Oh ya saya jalannya seperti ini. Tapi dari 6 sekolah itu ada nggak instansinya yang nggak beres gitu? Ada aja. Ada. Nggak mungkin dari 6 sekolah itu instansinya beres, tapi ada aja gitu. Ada aja. Bahkan hampir setengahnya dari 6 sekolah yang nggak support ke pramuka. Iya, yang nggak support. Ada. Cara nanganinnya gimana itu? Jadi anak-anak tetap dilatih. Ya udah biar aja, ketika dia minta butuh bantuan, ya saya kembalikan lagi tuh proposal. Timbal balik, ketika dia butuh, saya butuh, ya sama-sama butuh, baru. Tapi kalau misalkan saya butuh, dia nggak butuh, ya udah saya diem.
Nah sebaliknya, kalau dia butuh, saya nggak butuh, sebaliknya saya gituin aja. Jadi kuncinya itu ya. Jadi kalau misalnya kita juga pengen ini nggak diiniin gitu ya iya. Tapi banyak ya. Banyak. Sekolahnya hampir gitu. setengah. Banyak banget. Banyak. Saya juga ada pengalaman tuh di sekolahan yang kayak gitu ya. Ketika kegiatan itu waktu itu kegiatan Dian Pinru tingkat kecamatan. Nggak diizinin tuh. Nah, nggak diizinin tuh. Ya udah, saya masa bodoh kan. Ya udah nggak izinin mah kita fokus ke lomba bidang yang lain. Nah, tapi entah kenapa tiba-tiba dapat surat keputusan suruh ngirim anak ikut Dian Pinru. Sedangkan waktunya besok. Jadi cuma ada waktu besok malam doang. Nah, nggak ada persiapan ya udah. Nah, pas hari H adalah yang nggak setuju. Disitulah ngomong adu argumen ya justru gini ya udah nih saya ada surat keputusan silahkan bapak ibu ke atas aja jangan ke saya hanya perintah ya, saya jalankan saja ya udah disitulah adu argumen ada aja yang nggak setuju. Susah ya jadi pembina itu, maksudnya kita udah baik-baik bener tapi ada aja gitu yang kendalanya pasti atasan udah ACC segala macem tapi kan yang lainnya ada aja yang ngerecokin gitu ya. Itulah kendalanya seperti itu. Tapi enak ya sekarang mah ya cuma 2 sekolahan ya. Enak ajarnya tapi penghasilannya yang nggak enak. Kita kan 5 tahun ya hampir 5 tahun lah ya hampir 5 tahun kita nggak ketemu, jadi kesempatan kali ini nggak bakalan disia-siain nih. Iya benar. Banyak nanya nih soalnya. Gue bingung jawabnya apa ini. Aduh. Jawab aja. Jadi gini, kalau gue kan udah nggak nyimpen nomor kontak teman-teman gitu ya. Teman-teman KMD itu sekarang masih ada nggak yang kontakan gitu? Kalau misalnya ada, bisa nggak kita bikin reunian gitu teman-teman KMD? Gitu. Kalau pas semenjak tahun 2019 saya masih punya tuh. Walaupun enggak setengahnya teman-teman kontak masih kontak-kontakan. Nah, pas masuk pertengahan 2019 itu udah hilang kontak. Saya ngechat, saya telepon pun juga udah nggak aktif. Hanya ada beberapa orang yang aktif gitu. Enggak, masalahnya kan di saya juga nggak pegang gitu. Maksudnya pengen silaturahmi ke temen yang ini temen yang kan itu dari berbagai macam kecamatan ya, semua dari daerah ini daerah itu, apalagi Selatan Timur yang paling jauh gitu. Iya. Pengen ketemu ke sono gitu, cuman kita nggak ada kontaknya, susah. Najar ini nggak nyimpen nggak gitu, siapa tahu kan kita bisa berbagi, ayo Jar kita main ke sono gitu. Saya cuma nyimpen beberapa kontak, mudah-mudahan melihat begini iya mereka ingat saya, ingat Reno gitu kan, bisa reunian. Harapan saya sih gitu sih. Jadi mudah-mudahan setelah video ini nanti diposting ada yang melihat, yang angkatan kita KMD tahun 2015 ya, nasional 2015 KMD nasional, mudah-mudahan ada yang lihat. Jadi kita jumpa kangen. Silahkan nanti komen di bawah, kita bisa silaturahmi lagi, baru kita bikin kegiatan, entah itu bikin reunian ya, entah bikin apa gitu. Itu mah kumpul-kumpul lagi silaturahmi. Walaupun kita udah misalnya termasuk saya ya, udah punya ekor gitu yang ngikutin. Siapa tahu kan perkumpulan ini terjadi memanjang silaturahminya gitu. Mudah-mudahan aja. Jar, balik lagi Jar nih. Sekarang kan sibuk ngajar nih. Sibuk ngajar, pramuka juga lagi di op. Bukan kerja aja ya yang di SIP ya. Ternyata anak sekolah pun juga udah ngerasain di SIP 1, SIP 2, SIP 3. Pokoknya udah aneh ini mah. Peraturan. Makanya ini anak-anak mau dididik, mau kerja ke pabrik apa mau didik pendidikan ini di SIP-SIPan. Jadi di SIP 1 pagi, SIP 2 siang. Tapi masuk seperti biasa tuh. Dibatasi. Dari yang misalkan satu kelas 20 orang, 15 orang, kalau dibagi-bagi ya satu SIP 5 orang. Kalau kemarin kan lewat internet ya, online semua. Apa masih dipakai apa udah sekarang tatap muka persib? Sekarang sih hampir tatap muka. Cuma paling ya gitu ya, setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Jaga jarak juga. Kalau murid 40 satu kelas bisa 20. Dibagi ya. Duduknya satu-satu jarak.
repot juga ya kalau ngajarin Ya gitu makanya repot, ditambah repot, terus ya anaknya tinggal segini ya mau gimana ya kan ya, karena pandemi begini kita mau nggak mau yang ngikutin aja. Repot benar, sekarang pendidikan udah aduh. Iya, ini sampai kapan? Tapi mudah-mudahan sih ini apa namanya, yang di atas itu yang di dunia pendidikan punya strategi yang mudah-mudahan ya tujuannya bagus lah ya, bisa walaupun mengatasi. imbasnya kita yang kerepotan gitu, karena Iya. emang nggak ada yang menyangka Iya yang benar. bakal kayak gini gitu kan. Kita juga nggak mau, siapa sih yang mau kayak Iya. gini. Kasihan anak-anak kalau misalkan terus-terusan begini. Iya. Apalagi- Bahkan ada yang bilang ini bakal jadi pembodohan tahun ini gitu. Iya emang bener. Sampai kapan coba kayak gini? Kalau misalkan terus-terusan kayak gini, kita bisa aja memberi pelajaran secukupnya. Tapi kan secara pemahaman anak-anak belum tentu paham. Itu paham Iya, ya. karena kan Nggak ada praktek ya? Iya, karena kan dari situ kan anak cuma baca, tulis, isi, semua orang bisa. Semua orang bisa ya. Praktek belum tentu bisa. Terus kan yang ngerjain di rumah belum tentu. belum tentu Orang anak tersebut itu. yang ngajarin ya. Jadi yang ngerjain itu bisa orang tuanya, bukan anaknya. Iya. Nah, nanti kan repotnya di ujian. Nah, itu. Kalau ada lagi ujiannya, kalau nggak ada mah ya enak banget ya. Berarti lulusan corona dong. Tahun kemarin juga sama ya. Iya benar. Lulusan corona. Nggak ada ujian. Terus sekarang nih udah umurnya berapa tahun sih? Aduh, masalah umur. Kepala 3 udah belum? Belum. Atau belum aduh. Terus kapan? Apa ini yang kapan ini? Kan Apa dulu nih? kita satu angkatan. Apa nih? Gue udah punya nih. Punya apa ini? Rencana kapan? Menyempurnakan agama. Itu baru, bukan kapan namanya ini. Kapan rencana? Rencana sih insya Allah Insya Allah. awal bulan Kapan, tahun kapan? 2021. 2021 awal bulan. Iya. Jadi teman-teman nih yang kenal sama Najar siap-siap nih nabung sekarang. Januari ya. Januari Insya Allah kalau nggak ada kendala. nggak ada kendala Januari. Iya. Januari. Mudah-mudahan lancar lah ya. Amin. Calonnya udah mau. Udah berubah pikiran nih. Mudah-mudahan dia nggak berubah pikiran. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kopi ya? Ya sambil ngopi ya. Ya sambil ngopi boleh. Untuk harapan Jar nih, balik lagi kita ke pramuka nih. Iya. Harapannya gimana nih? Sekarang kan lagi pandemi. Untuk kedepannya harapannya pramuka atau sekolah kedepannya gimana? Buat Najar sendiri nih. Kalau harapan saya sih inginnya pramuka berjalan lancar. Lancar lagi normal Semua lagi. Ya. kegiatan normal gitu. Karena jiwa petualang saya itu malah meronta-ronta gitu kalau misalkan begini. Lepaskan kan, aku. Jadi yang tadinya anak-anak prakteknya banyak, gara-gara begini kan prakteknya hampir 99% nggak ada. Jadi nggak ngelihat di arena perlombaan. Iya, nggak ada yang namanya adu ketangkasan lagi, tidak ada. Istilahnya adu argumen sesama pelatih tidak ada gitu kan. Ya mudah-mudahan aja beres tahun 2020 corona. Amin. Mudah-mudahan. Itu sih harapan saya Iya. sih, pengennya begitu. Jadi kita bisa aktif kembali. Iya. Fitri Bakti bisa penuh sama Nah, coklat-coklat iya. lagi Bumi ya. perkemahan dimanapun bisa aktif kembali, Bisa aktif lagi. bisa mencoklatkan semua lapangan. Amin, mudah-mudahan aja. Karena kan dari situ kita bisa belajar, bisa istilahnya anjang sana anjang sini, ketemu para pembina, ketemu para mabigus yang luar biasa. Iya. Kapan lagi coba gara-gara seperti ini pandemi gini kan akhirnya semuanya pada down. Anak-anak yang tadinya semangat pramuka down. Tuh. Tapi menurut gua nih ya, menurut gua juga lahir di pramuka ya, dari zaman SD sampai gua sekarang gitu. Kayak gini gua gara-gara ikut pramuka. Oh, Iya maksudnya ikut KM lu juga gara-gara pramuka? kayak pramuka. Jadi Bukan terpaksa ya? bukan terpaksa. Jadi apa namanya, dilatih tata cara kita ngomong di Iya. depan gitu ya, dilatih tata cara menghormati orang tua segala macam. Itu paknya dari pramuka semua. Kita Sebenarnya, mau latihan iya. pengibar bendera segala macam, pramuka udah satu bungkus Iya benar. tapi udah ada semua di dalamnya gitu. Pramuka itu sih
udah mendunia. Ya. Semua itu ada di Pramuka. Semua ada di Pramuka, kayak Pancasila ada di Pramuka. Ada di Pramuka. Semuanya. Jadi mau baris berbaris ada di Pramuka. Pengetahuannya ada di Pramuka, lengkap. Bahkan Pramukanya udah mendunia. Itu. Makanya enak tuh yang Pramuka ilmunya hayu disalurkan. Jangan punya ilmu dipendam sendiri buat sendiri, waktu kapan itu. Makanya sayang sekali tahun ini nih Pramuka nggak ada. Iya. Padahal kalau dibilang ya sepengetahuan ya, dari kita belajar di sekolah sama ikut eskul pramuka itu perbedaannya jauh banget. Orang yang ikut eskul pramuka sama orang yang nggak ikut eskul pramuka bukan gimana ya, bukan menjelekan salah satu pihak. Maksudnya dari sikap orangnya juga beda. Gitu kan, dari kedisiplinan orangnya juga beda, karakter pun beda. Itu diasahnya di pramuka. Iya. Makanya sangat disayangkan sekarang lagi di off ya. Iya, pandemi begini semuanya di off. Jadi nggak bisa pramuka aja semua di off. Ya mudah-mudahan aja lah untuk kedepannya kita bisa gerak. Mudah-mudahan. Jadi jiwa petualangnya katanya serasa dirampas nih. Jadi nggak bisa gerak ke sana ke sini. Susah. Oke Jar, udah mungkin sampai di penghujung pembicaraan kita aja. Iya sih. Motivasi dong buat yang nonton channel ini. Motivasi ya. Gua nggak bisa pandai berkata-kata. Motivasi. Sebenarnya sih motivasi saya itu kepada semuanya yang lihat ini ya. Jangan patah semangat karena gara-gara pandemi begini. Walaupun dikatain lulusan corona atau apa, jangan patah semangat. Jadi itu petuah dari Bapak Najar ini. Saya belum pantas sih jadi bapak ya. Bentar lagi jadi bapak tahun besok. Amin. Mudah-mudahan. Kejar, terima kasih banyak udah jauh-jauh datang ke sini dari apa tadi? Dari Wanakerta. Sindang Jaya. Ya, udah jauh-jauh dari Sindang Jaya ke Panongan, meluangkan waktu, berbagi pengalaman juga. Terima kasih banyak Jar nih ya. Iya. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di vlog berikutnya. Dah.